Oh ya, di share dulu, lupa. Lupa share. Oke, kita mau bahas mengenai kemarin. Kalau di nomor 81 kita langsung. Oke. Kita taruh bawah dulu. Oke. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau mulai pembelajaran ini. Oke, bahan penyedap monosodium glutamat ini mempunyai susunan seperti ini. Nah, kemudian yang kita mau buat adalah mengenai rumus empiris. Mengenai rumus empiris kemarin, poin utamanya adalah menemukan unsur-unsurnya, kemudian ada berapa banyak persentasenya. Ya, dari banyak persentasenya langsung kita mencari jumlah partikel masing-masing atom, gitu ya. Jumlah partikel masing-masing atom. Di sini kita mau lihat jumlah masing-masingnya, Na. Untuk mempermudah, kita menggunakan asumsi bahwa si ada 2 gantian aja. Nah, kita mau buat atom Na. Atom Na itu adalah 13. Di sini jumlah masanya gitu ya. MSG-nya diasumsikan menjadi 100 gram. Jadi masa Na-nya adalah 13,6 gram, kemudian karbonnya 35,5 gram, kemudian kemudian hidrogen adalah 4,8 gram, kemudian nitrogen adalah 8,3 gram, kemudian O-nya 37,8 gram. Jadi masing-masing kita langsung hitung mengenai jumlah partikelnya. Di sini untuk ARNA, untuk AR-nya, untuk Na itu 23, langsung menjadi pembagi, ini 12, 1, 14, dan 16, begitu ya. Di sini langsung 13,6 bagi 23 itu adalah 0,59, 13, 35,5 bagi 12 adalah 2,958, ini 4,8, kemudian 8,3 bagi 14 itu adalah 0,59, 28, kemudian 37,8 bagi 16 itu adalah 2,3625. Nah, di sini yang cara untuk supaya menjadi lebih sederhana, menjadi bilangan bulat, kita bagi dengan angka yang paling kecil, yaitu angka ini. Kurang lebih ini mirip-mirip angkanya, maka menghasilkan perbandingan rasionya 1:1. Begitu ya. Kemudian 2,958 dibagi 0,5913 dapatnya kurang lebih 5. Kalau 4,8 dibagi 0,5913 dapatnya sekitar 8,117. Ini 2,3625 dibagi 0,5913. Ini 3,9954. Oke, karena poin ini masih bisa disederhanakan, ya, berarti ini 1, 5, ini 8, ini 1, ini 4. Maka monosodium glutamatnya adalah NaC5H8N1
H2O4. Jadi kita mau cek si monosodium glutamatnya seperti apa ya. Kita mau cek sekarang. Kita browse monosodium glutamat. Kita mau cek monosodium glutamat structure. Kita lihat. Oke, nah di sini dia. Berarti kita lihat, oke, Na-nya memang 1. Kemudian karbonnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau H-nya 1, 2, 3. Kemudian di sini ada 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Kemudian N-nya ada 1, kemudian O-nya ada berapa? O-nya ada 1, 2, 3, 4. Oke, memang itu adanya, gitu ya. Oke, kita sekarang lanjut ke nomor berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa langsung di-unmute, langsung bilang, atau chatting, boleh. Nah, kemudian yang nomor 82. Di 82 ini kita mau lihat nomor 82 kita hitung. Nomor 82. Sekarang ini ada rumus empiris. Rumus empirisnya CH2, dia punya MR 42. Jadi mengenai rumus molekul, berarti rumus molekul ini adalah jumlah atom di dalam satu molekul. Ya, jadi satu molekul. Nah, berarti yang ini kita namakan rumus molekul. Karena memang apa adanya, di dalam satu molekul atom-atomnya ada berapa. Nah, untuk monosodium glutamat, rumus molekulnya akan sama dengan rumus empiris. Karena di angka 1, 1, 5, 8, 1, 4 itu angka yang paling sederhana, ya. Jadi nggak bisa disederhanakan lagi. Di sini rumus empirisnya ini merupakan rasio yang paling sederhana, itu adalah 1:2, rasio paling sederhana. Jadi 1:2. Nah, di sini sekarang MR-nya 42 secara keseluruhan, yaitu di sini mengenai MR-nya dalam satu molekul, MR-nya 42. Nah, berarti kita hitung aja nomor massa dari CH2. Kita hitung 12 tambah 2 sama dengan 14. Nah, kita lihat CH2 berapa kali, itu sama dengan jumlah nomor massanya harus sama dengan 42. Nah, ini 14 kali N sama dengan 42. N-nya adalah 3. Berarti dengan kata lain, rumus molekulnya itu sama dengan C3H6. Begitu ya. Sekarang nomor 83. Di nomor 83 kita lihat di sini ada hidrokarbon. Berarti ada hidrogen, ada karbon. Dia masanya 7,5. Nah, kita kasih misalkan CX, HY. X-nya itu jumlah atom, C-nya, Y-nya jumlah atom H. Dia memiliki massa 7,5 gram. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat
ternyata di dalam 7,5 senyawa karbon, 6 gramnya itu adalah karbon, gitu ya, karbon. Jadi kita bisa mengetahui massa hidrogennya berapa karena senyawanya itu terdiri dari karbon dan hidrogen doang. Berarti masanya harus 75 totalnya. Berarti di sini 7,5 kurangi 6 gram, kurangi 6 itu adalah 1,5 gram massa hidrogen. Nah, di sini yang dicari adalah rumus empiris sama rumus molekul. Begitu ya. Nah, sekarang kita mau perhatikan, kita lagi-lagi di sini sudah tahu, kita mau hitung rumus empirisnya. Di sini kita sudah tahu komponennya adalah C sama H. Ini yang dinamakan secara percobaan secara kualitatif. Nah, sekarang kuantitatifnya sudah ketahuan 6 gram dan 1,5 gram. Nah, sekarang untuk menentukan rumus empiris, ingat rumus empiris itu selalu kita menentukan dulu jumlah partikelnya karena kita mau bandingkan nanti jumlah banyaknya bagaimana. Nah, jumlah partikelnya berarti 6 dibagi 12 di 1,5 bagi 1 gitu ya. Ini adalah 0,5 sedangkan ini adalah 1,5. Kita sederhanakan dia menjadi 1 dan banding 3. Maka rumus empiris saya singkat RE dia adalah CH3 begitu ya. Nah, di sini diminta rumus molekulnya. Rumus molekulnya adalah 30. Berarti dengan secara sederhana kita hitung nomor masanya. Berarti CH3N kali itu sama dengan 30. Nomor masanya adalah 12 ditambah 3. Berarti 15 kali N sama dengan 30. Maka N adalah 2. Maka rumus molekulnya adalah C2H6. Begitu ya. Itu nomor 83. Nah, sekarang masuk ke nomor 86. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu enggak? Ada pertanyaan dulu kah? Kira-kira? Ada pertanyaan dulu? Oke, Nehi. Sekarang kita mau lihat di sini hitung kadar. Oke. Nah, hitung kadar kemarin sekarang kadarnya itu kalau di awal-awal sekali kita belajar adalah kadar senyawa dalam campuran ya. Campurannya bisa aja campuran homogen, bisa aja campuran heterogen. Nah, campuran homogen misalkan larutan gula, misalkan ya, larutan gula. Nah, kalau campuran homogen mungkin campuran misalkan besi dengan belerang misalkan gitu ya. Sama-sama. Oh, sorry, kebalik. Jadilah campuran, maaf. Campuran pasir dan air heterogen ya. Nah, sekarang yang kita mau bahas adalah kadar unsur yang ada dalam senyawa. Oke, kita lihat senyawanya. Jadi senyawanya ini ya, berarti ini menjadi MR-nya itu menjadi pembaginya. Yang ditanya adalah nitrogen, berarti kita lihat persentase nitrogen sama dengan unsur nitrogennya berapa. Ini ARN, ada berapa ya untuk atom nitrogennya? Di sini ada angka 2 gitu ya. Berarti 2 kali per MR dari NH4 2SO4. Di sini angkanya nggak saya hitung ya, tapi kita mengevaluasi rumus yang dipakai ya. Kemudian yang B, persentase nitrogennya apa? Berarti ini N, berarti ada 2 kali ARN, nomor massa N, kemudian MR dari NH4NO3. Begitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat nomor 85 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 86. 86 ini adalah massa nitrogen yang diminta ya. Tapi kita bisa mengetahui persentasenya dengan mengetahui kadar unsurnya.
seperti kita kerjakan nomor 85. Oke. Nah, sekarang kita mau hitung, kita mau lihat yang ditanyakan nitrogen ya. Berarti persentase nitrogen di CaNO3 2. Nah, berarti ada berapa? Oke. Nah, sekarang di sini ARN-nya ada 2 gitu ya, ARN-nya 2. Kemudian ini MR-nya adalah CaNO3 2 kali. Gitu ya. Nah, ini adalah persentase nitrogen di dalam senyawa. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah bagus oke. Nah, sekarang kita lihat masanya sekarang. Jadi kita mau hitung kalau mengenai persentase N di CaNO3 2, kita juga bisa rumuskan seperti ini. Massa atom N dibagi massa senyawa CaNO3 2 kali, begitu ya. Nah, sekarang kita mau bandingkan bahwa ini adalah pasti angkanya sama dengan ini, gitu ya. Kita lihat, kita hitung langsung saja. 2 kali 14, MR-nya yang ini 1, ini saya hitung ya. Untuk yang A ini kita hitung. Na-nya adalah ini 40. Kemudian ditambah dengan N-nya ada 2. Berarti 28. Kemudian O-nya ada 6 ya. 3 kalikan 2, 6. Berarti 16 kali 6. 16 kali 6. 96. Ini ditambah 28 ditambah 40 tadi. Oke, ketemunya 164 ya. Berarti hasilnya per 164. Nah, ini akan sama dengan massa nitrogen. Massa senyawanya adalah 100 gram. Yang ini. Berarti massa hidrogennya, massa nitrogen adalah 28 dibagi 164 kalikan 100. Berarti sama dengan 17,073 gram. Gitu ya. Oke, sudah ketemu yang A. Sekarang yang B. Jadi langsung kita pakai informasi yang ini untuk nomor 86B. Kita langsung buat, berarti untuk kadar nitrogennya 1 kali ARN dibagi MR-nya C2H52NH sama dengan di sini massa N dibagi dengan massa molekulnya yang ini dibagi 200 gram gitu ya. Langsung N-nya nanti ketemu. Oke. Nah, saya abadikan dulu punyanya Kiki. Cantik sekali. Saya abadikan. Tada. Oke, dapat. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut nomor 87. Nah, sekarang saya bisa hapus lah yang ini. Ya. Nah, kita mau lanjut nomor 87. Di 87 itu kita mau hitung 87 berapa gram asam sulfat. Oke, berapa gram asam sulfat yang dapat dibuat dari 6,2 gram unsur fosfor.
Oke, maksudnya apa? Kita bisa menggunakan, jadi 87 informasi yang diketahui adalah massa fosfornya 6,2 gram. Nah, kita mau hitung massa H3PO4-nya. Berapa gram? Nah, ini mencarinya pakai presentase. Presentasenya, presentase P sama dengan P-nya 1 ya di sini. Berarti 31 per mR H3PO4. Oke, saya hitung. Kalau dihitung berarti 3 ditambah 31 ditambah 48 sama dengan 82. Berarti per 82 dia akan sama. Jadi misalkan kalau pakai cepatnya, berarti massa P dibagi massa H3PO4. Berarti massa P-nya itu adalah 6,2 gram. Ya, ada apa? Sekarang WW. Nah, sekarang di sini langsung kita coret 0,2, berarti massa H3PO4 adalah 82 kali 0,2, 16,4. Ya. Oke, berarti yang dibutuhkan, yap, thank you. Salah. Thank you koreksinya. Ini harusnya 64. Saya juga manusia. Untung ada kalian. Nah, 96. Ini 96. Berarti 98 kali 0,2, 19,6. Oke, thank you koreksinya. 19,6 gram. Oke, kita lanjut ke nomor 88. Nah, ini begini. Pupuk ZA, jadi ada satu dus pupuk namanya pupuk ZA. Dia punya kandungan N. Jadi nggak mungkin satu senyawa itu atom N doang. Jadi namanya apa terdiri dari satu atom, nggak mungkin. Pasti ada banyak atom di situ. Nah, kandungan N itu yaitu dalam bentuk NH4 2SO4 gitu ya. Nah, jadi ada sekarang gini, ininya ada NH4 2SO4 ya. Jadi ada berapa persennya kita nggak tahu. Berapa gram pupuk ZA yang diperlukan untuk memperoleh 100 gram asam sulfat? Iya. Jadi kalian benar, sudah ada asumsi-asumsi yang perlu kita buat. Ada asumsi-asumsi yang perlu kita buat. Nah, di sini yang menjadi poinnya adalah pupuk ZA itu mengandung berapa banyak NH4 2SO4 ya. Yang menjadi pertanyaan, berapa persen NH4 2SO4 di pupuk ZA. Nah, kita mau lihat, kita cari di browsing kita persentase NH4 2. Saya ganti share-nya dulu. Oke, nah NH4
2SO4 di pupuk ZA. Ada berapa persentasenya? Berapa banyak pupuk ZA? Nggak ada informasinya. Tabel jenis pupuk beserta kimia. Ceng. Oke. Pupuk ZA. Oke. Kita kembali berdasarkan informasi ini. Yang ini hari ini sampai jam 9.30. Sampai 9.30. Oke. Nah, kita mau lihat pupuk ZA-nya. Kita pakai informasi ini. Kita mau lihat pertanyaan lagi. Pupuk ZA mengandung nitrogen sebagai NH4 2SO4. Berapa gram pupuk ZA yang diperlukan untuk memperoleh 100 gram asam sulfat? Jadi memang perlu ada asumsi-asumsi seperti yang sudah kalian bahas di grup. Nah, ini perlu ada data. Ya. Kadar nitrogennya 21%. Nah, kita hitung dulu. Nah, ini karena datanya perlu lengkap jadi rada repot juga nih. Nah, sekarang kita hitung kadar N, ya, kadar N di dalam, jadi persentase N di NH4 2SO4. Kita mau hitung. Berarti kita hitung 2 kali 14 ditambah, berarti 2A kali ini 28 ditambah 8 ditambah 32 ditambah 64 ya. Oh, sebentar. Oke, udah ya. Nah, sudah, oke, balik. Iya, 1,5 jam, tapi nggak sampai 1,5 jam lah, 1,5 jam kurang. Oke, nah, ini ketemunya 28 per 28 ditambah 8 ditambah 32 ditambah 64. Jadi 132. Nah, ini berapa persen? 28 dibagi 132. Oh, 21%. Oke. Nah, ini udah angkanya sesuai sama dengan sini ya.
Berarti kita belum menemukan berapa persen si NH42 di dalam ini. Anggap saja, jadi pakai permisalan, misalkan NH4 2SO4 di pupuk ZA, misalkan dia 35%, ini persentase, oke, ini pupuk 35%. Jadi baru kita bisa menghitung. Nah, kita langsung yang ingin diperoleh adalah 100 gram. Jadi kita pakai asumsi ya. Pakai asumsinya ini 35%, maka 35% sama dengan massa NH4 2SO4 per massa pupuk. Gitu ya. Berarti massa pupuk ZA-nya bisa kita hitung. Pupuk ZA sama dengan atasnya 100 gram di sini. Jadi kita ganti yang ini adalah 100 gram. Berarti masanya adalah 100 per 35%. Gitu ya. Jadi ketemu angka berapa? Kalau kita pakai 35% kali dibagi 35 kali 100 lagi. Berarti ketemunya ada 285,71 gram. Oke, ini pembahasannya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Oke, nggak ada ya. Nah, 5 menit sebelum kita semacam kayak lockdown atau sign out dengan otomatis, coba kita mengerjakan yang ini. Oh, I remember. Oh, berarti oke, kita kerjakan sama-sama. Aduh. Yuk kita kerja keroyokan. Dimulai. Come on. Suatu hidrokarbon katanya. Ayo langsung aktifkan pensilnya. Di sini ada hidrokarbon, katanya cuma CXHY, terdiri dari 80%. Nah, ini tentunya massa karbon, berarti massa hidrogennya bisa dicari. Pertama, oke, langsung Fit. Ayo langsung WW. Apa itu? Ini Paulus menemukan rumus empirisnya kayaknya ya. Berarti dari data yang warna kuning kita bisa menentukan rumus empirisnya dulu. Nah, oke, sudah good. Udah good, udah menemukan si prosesnya. Jadi misalkan berarti massa C, massa H, ini 80%, ini 20%, gitu ya. Berarti kalau dibagi pakai 100 gram, ini berarti 80 gram, 20 gram, bagi 12, bagi 1 ya. Kita rasiokan, kita sederhanakan. Coret 4, ininya 3.
Berarti CH-nya berarti kalikan 3 ya. Ini kalikan 3 berarti 1/3. 1/3. Oke, lanjutkan lagi sekarang. Nah, lanjutkan lagi sekarang untuk mencari ini rumus molekulnya apa. Dia harus tahu informasi MR. Informasi MR-nya dihitung dari sini. Massa 1 liter bla 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 adalah, nah ini. Gimon, rame-rame, keroyokan, cepat. Bukannya apa? MR-nya beda. Nah, maksudnya, nah kalau ini ada nomor massanya tersendiri, ini bukan disebut MR ya, ini nggak disebut MR. Nah, jadi informasi MR itu diperoleh dari informasi ini sekarang. Ayo cari kurang 1 menit. Oke, saya infokan ya langsung ya, nanti kita bahas lanjut lagi. Nah, di sini massa 1 liter ini STP itu adalah 1,34 gram. Berarti kita bisa perlu tahu di sini. Berarti tadi kan 1 mol kalau STP ingat-ingat 1 mol itu memiliki volumenya STP 22,4. Berarti kalau volume 1 liter molnya berapa? Ini di sini berapa mol? Berarti 1 dibagi 22,4. Berarti ketemunya 0,044. Oke, join lagi. Aduh, ya lupa. Oke. Yuk silakan. Ini keroyokan. Soalnya mana lagi? Kita sekarang keroyokan yuk. Soalnya dulu. Oke. Oke, keroyokan sekarang. Ayo lanjutkan. Ayo, come on guys, dikeroyok guys. Wis, Paulus udah ngasih clue di situ. Jawabannya C2H6. Ayo cari. Ayo oret-oret silakan. Ini ketemu 0,446 mol. Y apa itu? Apa maksudnya?
Oh, kenapa ada O-nya ya? Ya, O-nya itu sebagai pengecoh. Jadi informasi yang disediakan di soal itu kelebihan. Jadi nggak dipakai karena cuma terdiri dari karbon dan hidrogen. Oke. Wah, teliti juga Darren ke oksigen memperhatikannya. Sip. Berarti ini kita ketahui sama-sama, tereng. Berarti di dalam 1 liter ini, berarti yang dimaksud ini kan dia berupa gas nih, berupa gas. Berarti 1 liter gas itu di dalamnya ada 0,0446 partikel gasnya. Ayo, gimana cara mendapat sampai C2H6? Nah, sekarang kita mau lihat di 0,0446 itu masanya adalah 1,34 gram. Ya, 3,4 gram. Nah, sekarang kita mau cari MR-nya kan? Ada korelasi yang menghubungkan bahwa ini sama ini ada hubungannya. Berarti massa sama dengan mol kali MR-nya ya. MR-nya. Berarti masanya 13,4, molnya 0,0446 kalikan MR-nya. MR-nya berapa? Kita bisa hitung. 1,34 dibagi 0,0446. 30 sekian. 448. Oke. Kita sekarang kita hitung 3 berapa kali sama dengan 30-an. 12 tambah 3 kalikan N sama dengan 30. Berarti ini 15N kali 30. N-nya sama dengan 2. Maka rumus molekulnya adalah C2H6. Gitu ya. Nah, sekarang Oh shoot. Yes, what is shoot. Oke, nah sekarang kita mau lanjut ke soal berikutnya. Keroyokan lagi ya. Keroyokan dari Yuk lanjut. Hitung berapa? Come on. Yang bisa mendapatkan dapat poin 1. Yuk silakan hitung. Ya, MR-nya wis 110 gram. Oke, Oke, Dewa dan Paulus dapat 1 poin. Paulus 1 poin. Kemudian Dewa 1 poin. Oke, berarti kita Aduh, oke, dia mengandung berapa gram
Berapa gram Mn dalam 200 gram batu kawi yang mengandung ini ya. Nah, sekarang jadi 200 gram batu kawi itu dibagi 87% MnO2, terus sisanya apa? Nggak tahu, sisanya nggak tahu apa. Ini tidak tahu. Ya, kita nggak peduli itu. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah Mn. Mn-nya ada di sini ya. Nah, kita hitung. Tapi nggak tahu ya, bener nggak tadi 110 ya, kita mau lihat. Nah, berarti mau nggak mau di dalam berapa gram MnO2-nya? Yang tadi poin sementara. Kalau bener, oke, lanjut. 87% kali 200. 174. Oke, good. Thank you. 174 gram. Nah, sekarang kita mau hitung persentase kadar Mn di MnO2. Nah, ini di MnO2 sama dengan berarti MR-nya 55 per 55 ditambah 32 karena di sini 16 kali 2 ya O-nya kali 174. Ya sudah, langsung bisa ketemu kan 55 per 87 kali 174. Gitu ya. Ini coret yang ininya 2 kalikan 2 110 gram. Yes, oke, valid jadinya. Paulus dan Dewa dapat 1 poin. Oke, nah sekarang kita lihat berikutnya. Sekarang yang ini.